Dah, coba tebak apa ada di tangan gue nih. Ini adalah kunci mobil dari Geely EX5. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka bosenan. Kalau lagi bosen pakai warna hitam bisa pakai warna putih. Menurut kalian kayak gini nih beneran kepake atau cuma gimmick doang ya? Ada punya fungsi fitur yang unik ketika gue bawa kunci, kita kantongin, kita mendekat, dia otomatis langsung nyambut kita nih. Jadi kita disambut, spionnya juga ngebuka. Tapi disambutnya nggak sampai dibikinin kopi sih. Dan ketika kita menjauh, dia nanti otomatis langsung ngunci sendiri, teman-teman lihat ya. Tuh. Dan di samping ini ada Geely EX5, ini tipe Max. Jadi ada tipe Pro sama Max. Max ini yang paling bagus. Dengan kondisinya baterainya itu sekitar 60 kWh, bisa jalan sekitar, klaimnya bisa sekitar 490. Jadi kalau Jakarta Semarang itu nggak perlu ngecas, kalau nekat ya. Sebenarnya masih cukup. Cuman kalian sayang, baterai itu kalau bisa jangan sampai 30%. Kalau kurang dari 30% harus dicas. Atau kalau misalkan Jakarta Bandung itu PP, nggak perlu ngecas juga. Dan ini memakai sasisnya dari Volvo, kata dari teman-teman, disclaimer-nya juga kayak gitu. Yang sudah terkenal mobil tank ya. Tapi kali ini gue nggak bakal banyak review-review. Gue paling jelasin fitur-fitur sama sekaligus nanti kita banyakin untuk test drive. Dia juga punya fitur V2L yang sudah support fast charging juga. Di sini sudah bisa fast charging nih, ada CCS2. Jadi kalau kalian misalkan mau camping, mau menanak nasi atau mau buat catok rambut itu bisa banget dari sini. Kalau kita ngomongin konsumsinya daya ya, kalau klaimnya itu bisa jalan sekitar 490, berarti 1 kWh bisa jalan sekitar 8 km. Kalau dirupiahin, berarti 1 km cuman habis 300 perak. Itu kalau ngisinya di SPKLU terus-terusan ya. Tapi pesan gue juga buat teman-teman, kalau misalkan mau aman mobil listriknya, jangan sampai 30% harus dicas. Dan maksimum cas itu 80%. Nah, velgnya itu pakai ring 18 teman-teman, cakramnya depan belakang. Nah, kalau kita ngomongin fitur safety juga lengkap banget. Di sini sudah ada window line chrome, termasuk roof rail. Dan ya, sudah radian nih lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Ada emblem Geely X5. Tapi yang unik tuh dari Geely X5 ini, dia tuh tampilannya tuh clean gitu loh. Ada defogger juga, wiper, spoiler juga, high mount stop lamp. Bagasinya cukup gede. Tapi rata-rata memang kalau mobil listrik kenapa sih pada nggak dikasih ini ban serep gitu loh. Tapi di sini jadi ruangannya cukup gede, meskipun nanti juga dapat dikasih tire kit. Ini bisa dilipat separuh-separuh, teman-teman. Dan sudah dilengkapi dengan electric power factor. Hai Sobat Geely, perkenalkan nama aku Wina, sales konsultan dari Geely SM Group yang cabang Sunter. Letaknya di Jalan Danau Sunter Selatan, Blok I10 samping Masjid Ramli Mustafa. Nah Sobat Geely, buat kalian yang sedang cari mobil medium SUV EV, ada nih di samping aku Geely EX5. Dan kalian juga bisa dapetin nih dengan DP 60 jutaan aja dan cicilan di 7 jutaan aja. Kalian juga bisa dapetin nih program bunga 0% maksimal dengan sampai 3 tahun dan juga DP start 15%. Maksimal dengan tenor panjang di 6 tahun. Jadi Sobat Geely yang mau pemesanan dan test drive, bisa langsung hubungi aja Wina di 0878 4873 9264. Atau kalian juga bisa langsung datang ke showroom buat janjian dengan Wina. Terima kasih. Wih, berarti bener ya klaimnya dari teman-teman nih, katanya mobil ini itu memakai sasis dari Volvo. Kalian tadi denger kan, buka tutup pintunya aja mantep banget. Dan Volvo kan memang terkenal apa? Mobil tank ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu pertimbangan orang-orang kenapa banyak yang memilih Geely EX5 gitu. Bahkan tadinya gue pikir, wih Geely itu mobil apa sih? Karena dulu kita ngelihat Geely yang dulu itu kan pokoknya beda banget sama Geely yang sekarang. Nah fitur yang gue suka nih seperti apa? Kayak misalkan pada saat ini kan sudah electric seat ya. Ini ketika gue atur segala macam, di sini tuh ada notifikasi driver seat adjust. Apakah kamu pengen simpan? Oke, kita simpan. Dan ini juga sudah high performance untuk chipnya kan. Terus kayak misalkan meter cluster ini sekitar 10 inch, head unitnya sekitar 15 inch, bahkan head up display sekitar 13 inch loh. Terus yang gue suka, dia speakernya tuh Flamy Sound, itu total ada 16 speaker loh, termasuk di headrest. Dan tentunya mobil ini cocok buat teman-teman yang menyukai udara segar atau sinar matahari. Ini tuh. Cuman sayangnya memang ya, nggak tahu kenapa, kayak memang
semuanya tuh nanti serba di layar semua. Jadi mobil ini sebenarnya tuh bakal di-compare tuh sama kayak Kona sama Ion V. Tapi dari beberapa teman-teman yang suka ngobrol di kolom komentar tuh, ini lebih banyak orang compare sama Ion V. Tapi nilai plusnya dari sini, Ion V tuh dia panoramik doang, nggak bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka tuh, bisa dibuka full juga kayak gini tuh. Ada fitur unik nih, jadi ketika kalian misalkan lagi nganter istri belanja atau nungguin anak sekolah, ini ceritanya masih kebuka semua kan. Kalian bisa klik, ada namanya fitur namanya tuh rest mode nih. Rest mode lah ya bacaannya, tinggal pencet. Terus pencet take break misalkan 5 menit, 10 menit, pencet take break. Tungguin, dia nutup, langsung terkunci. Jadi biar aman ya, biar nggak ada orang menyelinap ke mobil kalian. Pasti ini belakang nggak ada orang ya. Ini bentuknya kayak gini, tuh. Udah, jadi kalian bisa tiduran sebentar, kayak gitu. Terus nanti kalau waktunya sudah selesai, dia nanti akan balik lagi. Atau kalau kalian merasa udah cukup lah, pencet end rest mode, dia kembali ke settingan yang semula. Cuman kacanya nggak tahu kebuka apa nggak, harusnya sih nggak ya buat keamanan ya. Yang kebuka ini doang sih kayak gini. Ini menurut gue fitur yang cukup oke banget ya. Dan enaknya kalau mobil listrik kan kalian mau ngadem dan segala macam, mobilnya tuh nggak getar gitu loh. Dan nggak ngabisin energi juga sih. Yang saya suka dari mobil-mobil brand China tuh, dia kabinnya tuh super lapang. Wheelbase-nya sekitar 2,7. Dan ini memang dibikin platform khusus kan, sehingga bagian lantainya sini tuh sangat rata ya. Blower AC-nya juga kalian nggak takut kepanasan. Ada 2, jadi bisa diatur kiri kanan, ada port USB dan Type-C, tempat penyimpanan terbuka, seatbelt pocket juga. Lihat ya, ini tinggi saya 163 nih, lega banget. Ini kalau kalian butuh armrest di sini. Nah, cuman sayangnya ya, cuman nanti teman-teman bisa tanya sama Mbak Wina kalau beli bisa dikasih ini nggak tutup ini ya, nyebutnya apa sih, separator bagasi, karena ini agak bolong. Jujur saya lebih suka mobil kalau baris kesini tuh ada separatornya, jadi selain bisa buat naruh barang, terus juga nggak bisa diintip dari luar. Speakernya kalau tonton tengah sampai belakang juga ya, dan airbag juga sampai sini semua sih. Gak heran mobil ini banyak yang bilang, wah mobil ini berbeda dengan Geely yang dulu dan sangat lega. Gak afdol kalau kita nggak tes speaker, apalagi nih Flamison nih total ada 16 speaker. Dah, yang gue suka tuh, meskipun beberapa fiturnya tuh harus ada di layar, tapi untuk volume dia masih menyisakan tombol fisik. Udah gitu bunyinya tuh satisfying banget nih tuh. Nih sudah support Apple CarPlay-nya tuh menarik, jadi nggak perlu pakai kabel-kabel. Di sini visibilitas cukup pakai kaca gede banget, terus kaca spionnya juga. Dan kalian nggak perlu sering-sering lihat meter cluster karena ada head-up display segede itu. Total dia tuh ukurannya 13 inch gitu loh. Total 13 inch. Tadi di jalan rusak kan? Jalan rusaknya cukup nyaman. Nih, ini ngelewatin jalan rusak. Ini cukup stiff. Bantingannya enak. Nggak empuk. Nggak empuk-empuk banget. Nggak keras-keras banget. Teman-teman bisa lihat. Ya, bandingannya itu cukup dewasa. Setirnya enteng banget loh. Setirnya enteng. Tapi cukup presisi. Kecil gitu loh. Setirnya tuh kecil. Dipegang sama satu tangan juga cukup oke. Ini biar cahayanya makin terang, gue bakal buka dari sini. Biar cahayanya makin terang ya. Kunci sampai jatuh tuh. Jadi dengan kondisi ya, meskipun goyang-goyang, tapi badan gue tuh masih tetap nyaman gitu loh di sini. Nah, ini sudah di jalan raya. Salah satu kelebihan dari mobil listrik itu adalah dia tuh hening, terus torsinya tuh sangat instan. Nih, wow. Tapi buat gue pribadi, buat teman-teman yang misalkan belum terbiasa pakai mobil listrik, misalkan beralih nih dari mobil bensin ke mobil listrik, mungkin harus latihan aja, harus sering-sering inget injek rem gitu.
karena torsinya sangat instan. Takutnya nanti teman-teman tergoda untuk nginjek gas terus. Ini ya elegan ya untuk bunyi dari lampu sennya ya, kayak gini ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan intelligent cruise control atau adaptive cruise control lah ya, orang kalau biasa bahasa gampangnya gitu. Nah uniknya pada saat di jalan aspal kayak gini tuh merasa menurut gua suspensi tuh empuk banget. Tadi pada saat di jalan yang rusak itu jadi stiff. Ini empuk, jadi empuk ya. Suspensi berasa empuk banget. Nih, empuk loh, nggak terlalu bonci juga. Nih. Oke, ini lagi ngetes cruise controlnya. Setirnya tuh ikutan belok sebenarnya sih. Tapi jujur gue nggak terlalu berani untuk ini ya. Gue nggak berani gitu loh, nggak berani kalau untuk lepas setir. Meskipun ini ikutan belok. Depan bahkan juga ada mobil. Ngerem sendiri dia guys. Oke, jalan lagi. Wah ini seru banget nih. Ini seru banget. Ini kaki gue, lihat ya. Teman-teman lihat kaki gue ya. Kecepatan 50. Kalau mau naikin kecepatan tinggal ini. Dia lepas lagi. Confirm. Oke, suruh megang lagi setirnya suruh megang. 59. Karena tadi gue bikin 60 kan. Udah. Ini kaki gue beneran ini. Kita cobain radius putarnya. Ya, kita coba radius putarnya dengan 5,4 meter. Kira-kira apakah cukup dengan mudah dan enteng? Saya pakai satu tangan. Nih. Pakai satu tangan aja. Tuh, enteng banget. Tuh, udah tuh. Balik lagi. Setirnya tuh enteng banget nih, teman-teman. Yang mobil listrik yang suka tuh gitu, torsinya tuh instan banget teman-teman. Jadi setelah tadi sudah test drive muter-muter dan segala macam, fitur yang gue suka di mobil ini tentunya gue orangnya gadget banget ya. Jadi Android Auto kebetulan lagi nggak gue tes, Apple CarPlay-nya wireless, terus sudah lebih dengan panoramic sunroof super gede. Gue bisa nempel-nempel kamera di sini. Ya kan, ada head up display, kameranya juga bening-bening, kabinnya lapang, luas gitu loh. Anak-anak pasti suka. Kayak anak gue kemarin cobain yang Destinator juga suka karena dia lapang, ada panoramic sunroofnya gitu loh. Dan uniknya, suspensinya tadi gue coba di jalan rusak tadi jadi stiff, tapi pada saat di jalan aspal itu jadi empuk gitu loh. Dan kayak misalkan beberapa fitur yang gue suka kayak ada intelligent cruise control sama adaptif tuh ya, kedua hal yang berbeda itu menurut gue kepake banget, terutama buat teman-teman yang suka melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau kita ngomongin landscaping asli, land followingnya gue jujur mungkin nggak terlalu suka ya, karena kayak suka diintervensi itu kayak nggak nyaman gitu. Kadang mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nyetir mungkin suka kagetan, mungkin kalian bisa matiin. Tapi rata-rata kalau sudah dimatiin pada saat di starter ulang, dia nanti biasanya kayak defaultnya tuh pasti otomatis nyala. Jadi overall dengan mobil harga sekitar 500-an, menurut gue sih cukup worth it banget lah ya. Dan ibaratnya dengan range 450 Jakarta Semarang tuh nggak perlu ngecas. Kalau misalkan buat pakai harian mungkin ngecasnya cukup mah seminggu sekali sih gitu ya. Sekarang gue coba tes ya, ini pakai mode sport. Dia cuma 6 detikan gitu loh, 0 ke 100-nya loh. Ini berasa nih kayak kalau orang lagi nyetir tuh kayak langsung dijambak gitu. Wah, ngejambak banget tuh bahasa ini ya. Wah, ngeri. Gue nggak berani, asli gue nggak berani. Gue takut nih, takut terlalu emosi untuk megang mobil listrik ini. Sportnya gila ya. Nggak kaget sih kalau cuma butuh sekitar 6 detik 0 ke 100-nya sih, karena instan banget guys. Wah, ngeri, nggak berani. Tapi buat kalian yang suka ngebut-ngebutan pakai ini. Tapi ingat ya, jangan di jalan tol yang rame ya. Kalau sepi sih monggo, karena jangan sampai kalian nanti merugikan orang lain. Tetap berkendaralah yang aman dan nyaman dan penuh dengan tanggung jawab. Coba pas belok. Wow, seru sih. Mantep, puas.
Seperti biasa ya, sesi tanya jawab. Dari kemarin saya kebanyakan konten, suara saya sampai habis loh gini. Nih, ini dari Jili SM Group yang di cabang Sunter. Iya, dengan Mbak siapa nih, Mbak? Dengan Wina. Oh iya. Mbak Wina, ini pertanyaan klasik ya. Kenapa harus ambil Geely EX5 di tengah gempuran brand-brand yang lain ya? Apalagi nih Geely EX5 ini kan masuk ke segmen yang panas ya kan? Iya, SUV compact terus listrik. Kenapa harus ambil ini? Pertama, ini sih menurut aku yang sudah pengalaman udah jualan Geely ini ya. Pertama dari segi model, dari segi desain, yang dimana desainnya ini dia masih bisa diterima oleh semua kalangan, entah muda, tua, sampai yang udah lansia pun masih bisa diterima gitu. Pertama dari segi interior, di interior kita di baris kedua itu cukup luas. Ditambah dari bagian kursinya kita masih bisa agak senderan gitu, jadi nggak mentok buat para lansia atau jalan jauh gitu loh. Oke. Gitu. Nah kalau kita ngomongin range nih ya, range-nya kira-kira mencukupi nggak sih? Cukup banget loh, kita di range-nya di 490. Ya Jakarta Semarang masih bisa lah. Jadi nggak usah ngecas juga, masih cukup. Kalau nekat ya, tapi sebenarnya di rest area juga banyak yang ngecas ya. Udah banyak banget, tinggal cek aja di aplikasi PLN Mobile kan. Jadi udah banyak banget di titik-titik yang udah ada SPKLU-nya, jadi aman. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal mobil itu balik lagi ya, orang Indonesia tuh pertama ya sempat saya sering bilang kan, mau modelnya secanggih apapun fiturnya ya kan, tapi kalau desainnya orang nggak suka kayak agak kurang ya. Betul banget. Nah pengalaman Wina gimana? Ada nggak sih kayak keberatan? Aduh saya nggak ada fitur ini gitu ya. Misalkan apa sih yang disukai sama nggak sama konsumen? Sejauh ini ya kita belum ada, sejauh yang udah aku jualin itu belum ada. Kebanyakan hampir semuanya tuh dari segi harga juga udah masih masuk, fiturnya juga udah lengkap. Dari segi modelnya juga dia masih bagus lah. Dan ini yang gue suka sih dia sudah dilengkapi dengan sementara Apple CarPlay doang, Android Auto udah ada belum? Apple CarPlay sudah ada kita. Wireless Jadi kan? Jadi buat yang udah pengiriman mobil tapi belum ada Apple CarPlay, langsung aja bikin perjanjian sama servis untuk software update. Jadi nanti di-update. Oke. Terus yang gue suka tau nggak apa? Ini bisa buat ria di kampung kan? Betul. bisa. Jadi ada panoramik sunroofnya gitu. Iya, jadi bisa ya ala-ala gitulah ya. Oke. Nah, balik lagi ya, kalau teman-teman masih bingung harus apa nih? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, bisa langsung datang aja ke showroom atau hubungin Wina di 0878 4873 9264. Iya, tuh. Biasanya kalau teman-teman suka minta nomor handphone kan tuh langsung hubungi Wina aja. Dan next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.